Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Tabi pun, perkenalkan saya Andriansah SKM MKes. Saya adalah dosen tetap di Akademi Kebidanan Partai Duri Kalian Dalam Tengah Selatan. Video ini saya buat sebagai salah satu bentuk pemenuhan persyaratan sertifikasi dosen tahun 2026, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau disebut dengan PDD UKT PT, khususnya dalam bidang pendidikan dan pengajar. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah promosi kesehatan dengan menerapkan pendekatan pembelajaran DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Model ini bertujuan agar mahasiswa tidak hanya memahami teori, tetapi juga mampu menggunakannya dalam situasi nyata. Selanjutnya, saya akan menyampaikan gambaran umum mata kuliah promosi kesehatan ini. Mata kuliah ini membahas konsep, prinsip, strategi, metode, media, komunikasi, informasi dan edukasi, konseling, pemberdayaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi program promosi kesehatan dalam pelayanan kebidanan pada remaja, calon pengantin, ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas, ibu menyusui, bayi, balita, keluarga, dan masyarakat. Mata kuliah ini diperoleh di semester genap, yaitu semester 4 dengan jumlah SKS 3 SKS, terdiri dari 2 SKS teori dan 1 SKS praktikum. Adapun capaian pembelajaran pada mata kuliah ini, setelah menyelesaikan mata kuliah ini, mahasiswa mampu: 1. Menjelaskan konsep dasar promosi kesehatan. 2. Menerapkan teori perubahan perilaku dalam pelayanan kebidanan. 3. Menganalisis perilaku kesehatan dan determinannya. Yang keempat, merancang program promosi kesehatan. Yang kelima, mengembangkan metode KIE. Dan keenam, melaksanakan penyuluhan dan konseling kesehatan. Ketujuh, melaksanakan advokasi dan pemberdayaan masyarakat. Dan kedelapan, mengevaluasi program promosi kesehatan. Untuk pertemuan pada materi mata kuliah promosi kesehatan ini selama 14 kali tatap muka, kemudian 1 pertemuan untuk UTS dan 1 pertemuan untuk UAS. Kemudian 14 kali pertemuan itu untuk minggu pertama, yaitu kontrak kuliah dan konsep dasar promosi kesehatan. Untuk minggu kedua, determinan kesehatan dan perilaku kesehatan. Minggu ketiga, teori perubahan perilaku kesehatan. Minggu keempat, strategi promosi kesehatan. Minggu kelima, komunikasi efektif dalam pelayanan kebidanan. Kemudian minggu ke-6, konseling kesehatan. Minggu ke-7, media promosi kesehatan. Untuk minggu ke-8, kita melakukan ujian tengah semester. Untuk pertemuan ke-9, metode penyuluhan kesehatan. Ke-10, pemberdayaan masyarakat. Pertemuan ke-11, advokasi dan kemitraan. Pertemuan yang ke-12, promosi kesehatan pada kesehatan ibu. Pertemuan ke-13, promosi kesehatan pada bayi, balita, dan anak. Pertemuan ke-14, promosi kesehatan pada remaja dan keluarga berencana. Pertemuan ke-15, penyusunan program promosi kesehatan pada presentasi proyek. Dan pertemuan ke-16 adalah ujian akhir semester. Adapun strategi pembelajaran pada mata kuliah ini yang pertama adalah ceramah interaktif, kemudian kita akan melakukan case based learning atau CBL, kemudian
project based learning PJBL, kemudian ada praktek penyuluhan dan presentasi kelompok. Untuk metode evaluasi, saya akan menerapkan komponen penilaian yang terdiri dari kehadiran dan partisipasi itu 10%, tugas individu itu 15%, kemudian tugas kelompok 15%, kemudian praktek penyuluhan atau counseling itu 20%, untuk UTS itu 20%, UAS itu 20%, sehingga totalnya mencapai 100%. Jadi nanti mahasiswa akan saya beri tugas, ya, diantaranya adalah satu, menganalisis masalah promosi kesehatan pada ibu hamil, yang kedua, membuat leaflet kesehatan ibu dan bayi, yang ketiga, membuat video edukasi kesehatan reproduksi, kemudian yang keempat, simulasi konseling ibu hamil, yang kelima, penyuluhan kelompok di masyarakat, dan keenam, menyusun proposal program promosi kesehatan. Kemudian yang ketujuh, menyusun laporan evaluasi program. Untuk referensi saya dalam mata kuliah ini adalah, pertama saya pakai pedoman promosi kesehatan dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, edisi terbaru. Kemudian ada promosi kesehatan dan perilaku kesehatan oleh Noto Admojo. Kemudian program health program planning dari Green. Kemudian juga ada health behavior theory research dan practice oleh Glens, K. Rimmels, dan Viswanathan. Dan terakhir saya pakai dari WHO tentang health promotion dan dokumen terkait promosi kesehatan. Selanjutnya, Bapak dan Ibu akan menyaksikan cuplikan proses pembelajaran mata kuliah promosi kesehatan bersama mahasiswa Akademik Widyan Hampar Baiduri semester 4 pada pertemuan ke-13 dengan materi promosi kesehatan pada bayi dan balita. Selamat menyaksikan. Alhamdulillah kita bertemu lagi di mata kuliah promosi kesehatan. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Ya. Pada hari ini kita pertemuan yang ke-13. Materi kita adalah promosi kesehatan pada bayi dan balita. Ya. Sebelumnya, mari kita berdoa agar proses belajar mengajar kita bisa berjalan dengan baik dan lancar. Berdoa mulai. Selesai. Ya, kita absen dulu ya. Silakan siapkan, keluarkan handphonenya. Bapak sudah siapkan QR code-nya untuk absen. Silakan. Ya, baik. Kurang semangat ya hari ini ya, biar kita fresh. Bapak akan membuat kalian semangat untuk belajar ya. Nanti kalau Bapak bilang semangat pagi, kalian jawab pagi, pagi, pagi. Semangat pagi, 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 pagi. Luar biasa ya, terima kasih sekali saja. Baik, kita review dulu pertemuan kita minggu sebelumnya tentang apa sih promosi kesehatan. Kira-kira siapa yang bisa jawab apa sih promosi kesehatan itu? Siapa? Iklimah. Apa Iklimah? Jadi pengertian promosi kesehatan itu proses meningkatkan kemampuan individu, keluarga, dan masyarakat agar mampu memelihara serta meningkatkan derajat. Ya, betul, 100 untuk Iklimah. Ya, artinya bagaimana kita meningkatkan kemampuan individu, keluarga, dan masyarakat untuk memelihara kesehatan. Bagaimana cara kita memelihara kesehatan? Ya, bagaimana? Ya, Rika. Menjaga pola dengan pola hidup sehat. Itu pola hidup sehat kan banyak ya.
Kira-kira apa saja? Apa saja? Cynthia, apa saja pola hidup sehat itu? Pola hidup sehat juga Olahraga yang teratur ya, makan yang bergizi, betul, istirahat yang cukup. Ada lagi? Ada lagi? Ya, bisa kita tambahkan dengan hindari alkohol, ya, dan asap rokok. Dan tidak lupa, tidak kalah penting adalah bagaimana kita menjaga. Selanjutnya adalah bagaimana kita untuk meningkatkan derajat kesehatan, ya, yaitu dengan tercapainya kualitas hidup yang sehat. Ditandai dengan apa? Kalau kualitasnya hidupnya sehat, tandanya apa? Kira-kira menurut kalian? Ya, Ilis? menurunkan angka kematian dan Ya, menurunnya angka kesakitan kematian. Ya, otomatis kan derajatnya meningkat itu ya. Karena dengan menurunnya angka kesakitan kematian. Kalau banyak yang sakit, ya, banyak yang meninggal, artinya derajat kesehatannya menurun. Ya, dengan ditandainya menurunnya angka kematiannya, berkurangnya angka kesakitan kematian, berarti kualitasnya meningkat. Oke? Ya, Arita? Meningkatnya kualitas hidup. Artinya karena karena kita sehat, otomatis kualitas hidup kita meningkat. Kita lebih berenergi, ya. Kemudian bisa melaksanakan aktivitas sehari-hari dengan baik. Karena kalau sakit kita nggak bisa aktivitas, ya. Karena efek dari sakit apa kira-kira? Ya, efek dari sakit pertama adalah yang pasti kita akan karena proses terjadinya penyakit itu ada 3 faktor yang menentukan. Yang pertama adalah lingkungan, ya. Lingkungan seperti apa? Ada lingkungan yang seperti apa? Lingkungan yang bisa menyebabkan penyakit? Lingkungan yang kotor, ya, yang tidak bersih. Kemudian dari lingkungan yang kotor itu akan datang agent. Apa itu agent? Yaitu yang membawanya, yang membawa kotor-kotoran dari sampah-sampah itu, lingkungan kotor itu. Apa agentnya? Lalat, nyamuk, ya. Dan terakhir adalah hostnya. Siapa yang akan kita sebagai tempat bakteri itu berkembang. Jadi kalau lingkungan yang kotor, banyak sampah, bakteri terus dibawa oleh nyamuk atau lalat yang hinggap ke makanan kita atau menggigit kita, sehingga kita akan terkontaminasi. Anggap kalian sudah paham semua materi yang kemarin. Sekarang kita akan masuk ke materi yang sekarang, yaitu adalah promosi kesehatan pada bayi dan balita. Tujuannya adalah pertama, menurunkan angka kesakitan dan kematian bayi. Menurunkan angka kesakitan dan kematian bayi. Bagaimana caranya? Ya, agar angka kesakitan kematian bayi ini bisa teratasi. Ayo, dengan apa kira-kira? Ya, Rika? Imunisasi yang lengkap. Artinya ada kekebalan tubuh di sana, ya. Apalagi? Ya, kelima. Ya, ya, betul. Untuk menghindari agar tidak terjadinya kesakitan atau kematian pada balita, itu dari awal itu ibu itu harus rajin memeriksakan kehamilannya minimal 8 kali selama kehamilan, ya, dari trimester 1, 2, dan 3. Ya, ya, betul, bagus. Itu salah satu, ya, cara untuk menurunkan angka kesakitan kematian pada bayi dan balita. Kemudian yang kedua adalah meningkatnya status gizi. Penting, ya. Selanjutnya adalah meningkatkan cakupan imunisasi. Apa saja imunisasi yang diberikan oleh bayi dan balita? Ada yang bisa jawab? Ya, Elza, apa saja?
hepatitis B, BCG, polio, campak. Ya, dari 5 imunisasi ini untuk hepatitis B. Hepatitis B, apa itu hepatitis B? Ini dari infeksi virus hepatitis B yang dapat menyebabkan penyakit hati. ya, penyakit hati. Pernah lihat pasien yang hepatitis yang kuning, ya, bahasa kita kuning, ya. Itu adalah infeksi pada hati. Jadi kita cegah itu sejak awal, jangan sampai ini anak bayi ini sampai nanti selanjutnya dia terkena penyakit hepatitis, ya, karena sangat berbahaya sekali. Nah, itu imunisasi hepatitis. Selanjutnya adalah imunisasi BCG. Apa sih tujuannya pemberian imunisasi BCG itu? Siapa? Oh, Tujuan, apa, Liz? tujuan imunisasi BCG adalah memberikan perlindungan pada penyakit tuberkulosis, terutama bentuk yang berat terhadap bayi dan anak. Ya, tuberkulosis TBC, ya, itu virus TBC. Jangan sampai nih bayi dan balita ini nantinya terkena penyakit TBC. Pernah lihat pasien TBC, ya? Artinya kasihan, ya, sampai dia menderita infeksi pada paru-parunya dan bisa menyebabkan, apalagi kalau misal bayi terkena, itu bisa menyebabkan meninggal bayi tersebut. Itu BCG. Selanjutnya adalah imunisasi apa lagi? Polio. Ya, apa imunisasi polio? Apa tujuannya? Ya, Rita? Dari virus polio yang menyebabkan ini kelumpuhan permanen. Ya, kelumpuhan. Jadi bayi atau balita itu kelumpuhan di tungkainya, biasanya di kaki, ya, kelumpuhan, sehingga dia tidak bisa berjalan. Kan kasihan, ya, ada virus itu. Jadi kita hindari, kita cegah dengan imunisasi polio. Nah, selanjutnya ada imunisasi DPT. Ayo, apa itu imunisasi DPT? Ya, apa itu ternyata? Imunisasi DPT yaitu pemberian Ya, oke, penyakit difteri, pertusis, dan tetanus. Apa sih? Difteri itu adalah adanya gumpalan, ya, ngumpulnya di tenggorokan, ya, yang bisa menyebabkan dia mengganggu kesehatan paru-paru dan jantung. Kemudian ada apa tadi? Difteri. Pertusis itu adalah batuk, ya, batuk yang terus-menerus sehingga gangguan pada paru-parunya. Dan tetanus tadi adalah penyakit apa? Tetanus pernah dengar? Kejang, ya, kejang. Pernah ada kejang yang memang bisa menyebabkan kematian pada bayi. Jadi penting kita memberikan imunisasi pada bayi, ya, untuk mencegah agar nanti bayi ini, balita ini tidak mengalami penyakit yang bisa membahayakan kesehatannya. Oke. Oke, yang terakhir adalah campak. Ya, imunisasi campak. Apa itu imunisasi campak? Siapa? Ya, Putri, apa? kita melindungi pada bayi daripada penyakit campak bebas serta mencegah penyakit komplikasi serius akibat kena penyakit tersebut. Ya, betul, ya. Terakhir adalah imunisasi campak yang kalau ini tidak diberikan, akibatnya adalah anak itu nanti akan terkena penyakit campak yang biasanya dia akan demam tinggi, ya, demam tinggi, kemudian akan kulitnya mungkin akan, ya, akan kemerahan, ya, gatal-gatal dan sebagainya. Itu virus. Ya, jadi itu pentingnya imunisasi. Ya, setelah kita
promosi tentang gizi seimbang, ya, kita akan memantau bagaimana pertumbuhan dan perkembangan bayi dan balita ini. Nah, dengan cara yaitu kita akan melakukan penimbangan berat badan. Ya, jadi bayi dan balita itu untuk mengetahui pertumbuhan dan perkembangannya harus kita lakukan penimbangan. Ya, tidak hanya di posyandu, di rumah juga bisa. Tapi kalau bisa wajib kita selalu setiap bulan mengikuti posyandu. Ya. Kemudian kita ukur nih tinggi badan. Ini naik nggak selama sebulan? Naik nggak pertumbuhannya, tinggi badannya, tambah nggak dengan umurnya, dengan berat badannya, apakah diikuti oleh perkembangan tinggi badannya? Ya. Kemudian kita ukur juga pengukuran lingkar kepala. Di mana kita bisa lihat perkembangan bayi itu ada di mana biasanya? Melalui kalau posyandu kita pakai ada kartu itu namanya kartu apa? Kartu KIA. Ya, itu sudah jelas di catatan di KIA itu bagaimana berat badannya, tinggi badannya. Bisa juga kita periksa di puskesmas bisa, ya. Rumah sakit juga bisa. Yang penting pelayanan kesehatan untuk memantau pertumbuhan dan perkembangan bayi dan balita kita. Oke. Ya, selanjutnya apa lagi promosi kita? Protein hewani. Jadi bayi ini ya kita kasihlah juga ikan, ya, daging, ya, protein hewaninya terpenuhi. Apalagi kita berikan buah-buahan. Kita kenalkan nih anak-anak. Kadang-kadang anak-anak itu kan mungkin kurang suka dengan buah-buahan. Nah, kita berikan, kita modifikasi, ya. Apa kita buat jus yang menarik, terus ya rasa juga manis, ya, sehingga bayi ini juga mau memakan buah-buahan. Ya, apalagi hindari makanan tinggi gula dan garam. Ya, kenapa kita harus menghindari makan tinggi gula dan garam? Kenapa? Ya, ya, kebiasaan makan sehat dan mendukung pertumbuhan dan perkembangan. ya. Yang pertama adalah kalau kebanyakan gula, ya, itu akan menyebabkan kerusakan. Ini pada anak-anak, ya, kalau suka makan yang manis-manis, permen terus, ini pasti gigi akan rusak, ya. Kemudian juga akan efeknya nanti bisa menyebabkan obesitas. Ini bayi ini kebanyakan minum yang manis-manis, dia akan gemuk. Obesitas sampai nantinya obesitas, karena kalau obesitas lebih berisiko untuk terkena penyakit. Ya, kemudian tadi adalah kebiasaan, jangan, jadi anak-anak ini jangan hanya makan yang manis-manis saja, ya, makan dong yang lain, sayuran, ya, yang lain cuman jangan makan permen aja, tapi makan juga sayur-sayuran, makanan pokok, ya, dan sebagainya. Itu. Yang selanjutnya adalah kenapa harus dihindari makanan yang tinggi garam? Kenapa itu? Ada yang bisa menjelaskan? Ya, apa Elza? Ya, jadi anak itu tidak mengenal kalau terlalu banyak asin, dia tidak bisa merasakan yang lain, rasa lain. Ya, ada manis, ada pahit, ya, makan itu beragam, jangan asin aja. Kemudian efeknya adalah orang yang sering konsumsi banyak, ya, kelebihan garam, itu efek nantinya adalah bisa meningkatkan tekanan darah, ya, penyakit tekanan darah tinggi. Bahas tentang pentingnya pemberian ASI, ya. ASI ini sangat bagus, ya, diberikan pada bayi sebelum dia mendapatkan MPASI. Nah, kira-kira apa sih manfaatnya ASI? Apa itu manfaat ASI? Betul, meningkatkan daya tahan tubuh, ya. Kemudian apa lagi? Nutrisinya lengkap,
ya lebih lengkap karena beda dengan susu formula, ya, ya beda kandungannya, gizinya lebih lengkap ASI. Kemudian apalagi? Mengurangi risiko infeksi karena kan langsung ASI dari ibunya, ya. Kalau formula mungkin dia terkontaminasi, memberikan ASI eksklusif karena mungkin karena pekerjaan, ya dia tidak, dia harus meninggalkan bayinya. Bisa disiasati, ya, dengan menyimpan ASI-nya, ya, di freezer, ya, saat dia meninggalkan bayinya. ASI itu bisa dihangatkan dan diberikan pada bayi. Kemudian yang kedua adalah penyuluhan tentang MPASI. Apa itu MPASI? Makanan pendamping ASI. Jadi berapa bulan diberikan? Saat umur 6 bulan ke atas baru kita berikan MPASI, ya. Jadi karena umur seperti itu bayi mungkin lebih banyak membutuhkan energi, sehingga mungkin ASI tidak bisa memenuhi kebutuhan nutrisinya, harus ditambah dengan makanan pendamping, ya. Oke, selanjutnya adalah imunisasi lengkap, ya, sudah kita bahas tadi. Imunisasi lengkap ada hepatitis B, BCG, polio, DPT, dan campak. Oke. Selanjutnya adalah pemantauan pertumbuhan di posyandu. Nah, di situ kita akan melakukan pendekatan kepada ibu-ibu yang punya bayi dan balita agar rajin mendatangi posyandu. Untuk apa? Untuk memantau perkembangan dan pertumbuhan bayinya, anaknya. Jangan sampai nanti tidak ketahuan ini, sehingga bayi tersebut mengalami kurang gizi, misalkan, ya, dan bisa dikategorikan dengan terkena stunting, ya. Ya, selanjutnya adalah bagaimana edukasi kebersihan diri dan lingkungan, ya, yaitu personal hygiene. Personal hygiene dari individu itu sangat penting, ya, karena kalau personal hygiene-nya tidak bagus, misalkan kukunya kotor, ya, kulitnya kotor, jarang mandi misalkan, terus tidak, rambutnya juga kotor, di situ banyak bakteri yang akan tinggal di situ, ya. Bakteri itu yang nanti contohnya kalau tangannya kotor, kukunya panjang, saat makan mungkin akan masuk ke tubuhnya. Itu pentingnya personal hygiene dan kebersihan lingkungan. Kemudian kebersihan lingkungan, lingkungan yang bersih, ya, bisa menghindari kita terkena penyakit, ya, karena tidak ada di situ, kalau lingkungan bersih tidak ada bakteri, kuman yang ada di lingkungan kita, sehingga kita bebas menghirup udara, ya. Kemudian tidak ada nyamuk, lalat yang berterbangan di sekitar kita. Oke, ya. Yang terakhir adalah pencegahan penyakit menular. Ya, jangan sampai nih, ya, bayi balita ini terkena penyakit menular. Contohnya apa? Penyakit menular. Flu saja. Flu itu termasuk penular, ya, karena ada virus. Ya, kalau kita lagi flu, jangan dekat-dekat dengan anak-anak, ya, dengan bayi, karena mereka imunnya belum kuat. Mereka sangat rentan untuk terkena virus itu, ya. Ya, selanjutnya yang tujuan dari promosi kesehatan pada bayi balita terakhir adalah bagaimana kita berperilaku hidup sehat atau PHBS. Ya, apa saja nih PHBS yang bisa kita lakukan? Ayo, apa itu PHBS? Cuci tangan pakai sabun. Ya, kalau mau melakukan apa saja, apalagi mau makan, usahakan pakai sabun, ya. Terus apa lagi? Menggunakan air bersih, ya, jangan air kotor. Kalau kotor sama aja bakterinya, ya.
air bersih, cuci tangan pakai air bersih, pakai air sabun. Lanjut apa lagi? Membuang sampah pada tempatnya, itu penting. Jangan sampai sampah berserakan sehingga di situ dikerumun lalat-lalat, nyamuk dan sebagainya yang bisa eh, hinggap ke tubuh kita, ya, dan sehingga bakteri itu akan ada di tubuh kita. Ya, apalagi selanjutnya? Selain itu, kebersihan makanan, ya. Kalau mau masak, ya, atau makan buah-buahan itu dicuci dulu. Ya, sayuran dicuci dulu, buah-buahan dicuci dulu agar tidak ada bakteri yang nempel di situ. Ya, apalagi yang PHBS ini? Lingkungan harus bebas asap rokok. Jadi sudah ada peraturan bahwa kawasan bebas asap rokok, apalagi di tempat-tempat umum, ya, yang banyak orang, apalagi fasilitas kesehatan. Jangan sampai ada di puskesmas, di rumah sakit, klinik itu banyak orang yang merokok, ya. Jangan sampai. Itu ada perdanya, tepat larangan untuk bebas asap rokok, ya. Ya, itu PHBS, ya. Untuk melakukan promosi pada bayi dan balita ini, ya, kita memerlukan media, ya, agar apa yang kita sampaikan bisa dipahami oleh ibu-ibu yang punya bayi dan balita. Dan pada saatnya nanti kita akan melakukan penyuluhan, ya, yang mana audiennya adalah ibu-ibu yang punya bayi dan balita. Apa sih yang kita siapkan? Yang pertama adalah brosur, leaflet, ya, ada videonya juga. Ya, baik. Untuk pertemuan kita hari ini sudah kita bahas banyak tadi tentang bagaimana promosi kesehatan untuk bayi dan balita. Sampai di sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ya. Apa pertanyaannya? Penyakit apa saja, ya? Di antaranya adalah ISPA. Pernah dengar ISPA? Infeksi saluran pernapasan atas. Itu yang banyak bayi-bayi yang sesak nafas, ya kan, infeksi pernapasan. ISPA, ya, itu paling tinggi ISPA. Kemudian kedua adalah apa? Diare. Kalau bayi diare itu otomatis dia akan kehilangan cairan tubuhnya. Kalau ingat, kalau pada bayi yang diare harus segera dibawa ke fasilitas kesehatan. Jangan dibiarkan, ya, harus segera ditangani. Karena bahayanya kalau bayi ini sampai kehabisan cairan elektrolit, dia akan lemah, dan kalau tidak segera ditangani bisa menyebabkan kematian, ya. Dan selanjutnya adalah penyakitnya adalah, pernah dengar itu tadi, stunting, ya, stunting, yaitu tidak terganggunya perkembangan tumbuh kembang anak, ya, sehingga stunting. Banyak kasus stunting, ya. Jadi kalau stunting anak kelihatannya kurus, ya, terus tingginya juga kurang, ya, itu adalah gejala stunting. Ya, itu ya Rika, ya. Itu kira-kira jawabannya, ya. Terus dari materi hari ini apa yang bisa kita simpulkan? Siapa yang bisa menyimpulkan pertemuan kita hari ini? Ya, apa? Iklima. Kemudian pemantauan kesehatan serta penerapan PPBM. Nah, Mm-mm. promosi kesehatan ini membutuhkan kerjasama antara keluarga, kesehatan, serta masyarakat. Iya, betul. Ya, artinya kalian sudah bisa menyimpulkan, ya, pertemuan hari ini bahwa ini tidak bisa dilakukan sendiri, harus ada kerjasama.
ya, kerjasama seluruh lapisan masyarakat agar bisa tercapai kesehatan pada bayi dan balita ini. Ya, baik itu dari tenaga kesehatannya, dari ibu yang punya balitanya, ya, dan masyarakat di situ. Ya, baik. Bapak anggap kalian sudah paham semua, dan untuk tugas, ya, Bapak akan kasih tugas buat kalian. Ya, nanti tolong dibuat 2 kelompok ya untuk pertemuan kita minggu depan. Bapak ingin kalian buat 2 kelompok. Nanti ketua tingkat dibuat kelompok 1. Tugasnya adalah membuat brosur, ya, brosur tentang pentingnya imunisasi. Ya, kalian cari nih, kumpulkan buat brosur tentang pentingnya imunisasi. Kemudian kelompok 2, ya, tugasnya adalah membuat brosur tentang pentingnya, tugasnya adalah membuat brosur tentang pentingnya ASI eksklusif, ya, pemberian ASI eksklusif. Nanti jangan lupa minggu depan tugasnya dikumpul, karena ini sebagai bahan kita untuk nanti kita akan melakukan penyuluhan, ya, yang rencananya nanti kita akan melakukan praktek penyuluhan di posyandu yang terdekat, ya. Oke, baik, untuk hari ini cukup, ya, ya. Terima kasih untuk hari ini. Mohon maaf kalau ada penyampaian Bapak yang kurang pas, ya. Bapak akhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih.